Polri. Proses jadi supangkalannya Apa syaratnya kemarin? Cuma ngasih KTP aja. Pokoknya langsung didata, langsung dikasih merek Supangkalan. Supangkalan. Dari pengecer jadi Supangkalan. 16.000, ngambil jual 19.000. Oke. Yuk. Baca besok. Mana lagi? Mas Pak becek. 50 meter Pak di depan. Hah? 50 meter di depannya ada. Oh, kita baru sampai di depan. Ada ya. Bukan nyalur. Masuk motor. Oke. Ini apa ini? Ini pangkalan atau Supangkalan? Di patio. Hah? Ya, Gon. Mana kita? Depan Pak. Pangkalannya Pak. Pangkalan Kevin. Kevin namanya. Ini pangkalan nih. Iya. Deket tuh pangkalan. Jadi dia jaraknya tuh nggak pengaruh ya. Aman ya Pak? Ya, ini daerah hutan padat. Ya, Bang, nanti harus Misalnya satu pangkalan tuh satu desa. Dapur kita satu desa. harus ada sosialisasi Pak. Nggak bisa ngangkat. Yang mana yang bisa Motor-motor guys. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual di mana Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan sejumlah jajaran dari DPR melakukan inspeksi mendadak atau sidak untuk melihat bagaimana pasokan LPG 3 kg di tingkat pengecer atau di warung di wilayah Kemanggisan, Jakarta. Yang kita ketahui, saudara, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto ini sudah memanggil Menteri SDM Bahlil Lahadalia untuk memastikan bahwa tingkat pengecer atau warung kembali diperbolehkan untuk memperjualbelikan LPG 3 kg, saudara. Saat ini Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad terlihat berdiskusi bersama dengan warga untuk mengecek stok atau pasokan dari LPG 3 kg yang saat ini, saudara, memang kita ketahui Presiden sudah memberikan instruksi bahwa tingkat pengecer atau warung sudah kembali diperbolehkan untuk memperjualbelikan LPG 3 kg. Sudah bersama dengan rombongan ada jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Kemanggisan, Jakarta. Nanda, bisa mendengar Adisti di studio, Nanda? Bisa Adisti. Iya, Nanda, bisa Anda gambarkan bagaimana kegiatan Wakil Ketua DPR di sana saat ini? Kita akan dengarkan dulu sebelumnya, Nanda, dialog yang akan diperbincangkan oleh Ketua DPR, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad bersama dengan warga berikut ini. Nah, itu kalau biasanya per tiap hari habis jam berapa? Gak tentu Pak, karena yang membeli kan kadang-kadang datangnya pagi, kita mungkin agak cepat. Kalau di dropnya? Kadang-kadang pagi. Pagi drop. Ya. Ya agak siang udah habis. Ya. Biasanya ngambil rata-rata Supangkalan atau pengecer gitu rata-rata. Kalau sementara ini saya kasih baru 22 Pak. Belum karena kan masih kemarin belum boleh pengecer untuk ngambil kan. Sekarang udah boleh. Ya, makanya ya. Sekarang udah boleh sanksi aja. Kayak apa namanya, nggak ada tuntutan gitu ya Pak. Ya, siapa? Ini Joko ini. Siapa? Ya, terima kasih Pak. Bapak Ya, Pak, bentar Pak.
depan. Wartawan keluar dulu deh, wartawan keluar dulu deh. Wartawan keluar dulu. Stop sini. Iya, rapi. Nah, depan lah. Pelan-pelan. Tadi. Ya. Jangan duduk. Ini depan. Rapin. Rapin. Belakang. Bentar. Margaret. Bentar. Mik, Margaret. Bentar. Agak mundur biar pas. Agak mundur biar pas. Teman-teman. Udah ready baru doorstop mulai. Agak mundur biar pas. Mundur biar pas. Nah. Pegangin, lu pegangin. Ayo, bentar. Nah, tenang. SCTV belum nih? Tuh SCTV belum nih? Ini nggak bisa nyampe ya? SCTV. Teras. Nah, aman, mix semua aman. Lepas aja. Dari tadi didorong mas soalnya. Mundur dikit. Biar pas. SCTV sama NTV tuh. Ya. Kasihan. Bentar. Kabel. Bentar. Rapin dulu. Margaret kepencet-pencet, Margaret. Kasihan. Udah. Habis jalan lagi Margaret. Oke. Nah, aman Udah semua aman? TV udah aman. Aman semuanya udah? Udah dapat semua ya? Udah. Oke. Oh, belum. Bentar. Cek dulu nih. Udah semuanya, teman-teman? Udah, Ri. Sip. Ready. Oke, silakan Pak. Nanya satu-satu aja. Siapa yang nanya dulu? Ya, terkait dengan kunjungan hari ini, Ini Pak. lokasinya Pak, kenapa di sini lagi Pak? Sama kayak Pak Menteri juga, apakah ada konsen khusus atau kayak gimana sementara Nah, di terkait lain dengan ada hari yang ini belum dulu, tahu agendanya, soal Pak. Suprakalan. Ya, yang pertama ini kan kebetulan sekali lewat nih kan dari DPR. Kemudian yang kedua, memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum. Karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrian dari masyarakat. Nah kan ngeceknya gampang, di tempat yang kemarin ada penumpukan, sekarang apakah ada penumpukan atau enggak. Dan tadi kita lihat teman-teman media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua, baik dari pangkalan ke subpangkalan maupun langsung ke masyarakat itu jualannya lancar, baik supply maupun jualannya. Demikian. Harganya Pak? Harganya tadi kalau kita cek itu pangkalan menjual ke subpangkalan 16.000, kemudian subpangkalan menjual ke masyarakat 19.000. Mudah-mudahan bisa begini terus. Pak, tadi saya mau cek ke Kedoya Pak, di beberapa eceran di Kedoya itu belum tahu Pak caranya bagaimana jadi subpangkalan. Nah itu tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya, jadi tadi saya sudah tanyakan bahwa nanti akan ada tim yang turun di situ untuk melakukan sosialisasi. Dan tadi saya juga tanya, caranya juga nggak sulit, tinggal didata bahwa selama ini berjualan, kemudian mengisi satu form kalau saya nggak salah, termasuk perjanjian untuk menjual tidak boleh mahal kalau nggak salah begitu. Bang, ini harganya untuk di Jakarta aja atau daerah juga? Karena dilaporkan ada di daerah Semarang dan di daerah Jawa lainnya. Ya tentunya kan kalau di daerah itu disesuaikan dengan karakteristik daerah dengan wilayah masing-masing. Ya kan kita tahu bahwa kemudian subpangkalannya juga ada yang misalnya di seberang sungai atau di mana, dan itu kita akan minta supaya juga per daerah itu juga ada satu standar. Demikian. Pak, ini tetap pakai KTP atau gimana Pak bagi warga yang mau beli di subpangkalan Pak? Kemarin Pak Bari bilang tetap pakai KTP Pak. Gimana Pak? Iya, pakai KTP. Iya. Untuk DKI sendiri katanya Pak mau ada penaikan lagi Pak gas di DKI. Kenapa? Untuk ada di DKI itu katanya akan naik lagi gas. Apa betul itu?
Jadi gini Mas, HET-nya itu kan ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jadi itu yang perlu diketahui, setiap kota, kabupaten maupun provinsi ada yang berbeda-beda tergantung HET yang ditetapkan oleh pemerintah. Seperti itu. Oke? Baik. Ya, terima kasih Menteri teman-teman. SDM rencananya kapan kembali akan dipanggil oleh DPR? Kenapa? Menteri SDM Pak Bahlil apakah ada rencana untuk kemudian dipanggil lagi? Ada rencana nggak? Belum tergantung Komisi 12 dong, Mbak. biasanya. Oh, ya. Teman-teman 12, Komisi 12 ya. Saya belum dapat infonya. Nanti kita akan koordinasikan. pengecer nakal yang ada sanksinya nggak Pak dari DPR atau? Ya tentunya kalau kan sekarang sudah nggak ada pengecer, yang ada kan Subpangkalan. Nah Subpangkalan itu kan nanti akan mengisi beberapa pernyataan dan jika kemudian ternyata terbukti melanggar tentu akan ada sanksinya, demikian. Cara menjangkau Subpangkalan itu seperti apa Pak sosialisasinya? Kan banyak tuh Pak Subpangkalan, kemarin ada lebih dari beberapa ratus ribu. Ya nanti sedang dirumuskan oleh SDM. Oke. Demikian. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, terima kasih. Ya, ya makasih. kabel. Tadi teman-teman foto yang mau belum foto tadi yang belum dapat foto. Teman-teman yang belum dapat foto tadi. Oke. Siapa? Terima kasih ya. Siapa? Bukan, Tuhan ini bukan. Oke, makasih Pak. Mundur. Pemilu. Cek lagi Pak, satu Pak, warung Pak. Hah? Warung Pak, belum dapat gambar Pak. Iya Pak, gambarnya tadi gelap Pak. Sambil jalan. Ayo sana. Waduh. Tulisannya mana? Ya mundur terlalu padat ini. Pangkalan dengan Pangkalan sebelah-sebelahan. Pak, angkat jasnya boleh Pak. Tokonya Pak. Pangkalan itu jamnya tutup, jam 2 udah tutup. Pangkalan. Bang, yang punya toko keluar tolong Bang. Sok. Nah, Pak, di depan boleh Cak. Udah depan, Cak. Udah kan? Gasnya berapa? Pergi ambil gambar kemarin tuh. Cak keluarga ini Pak. Aja. Mana Cak? Ambil sehari berapa? Pak, Cak, rokoknya ditaruh dulu Cak. Harganya berapa? Padas kok. Saya lihat ini sebentar. Jadi masyarakat bukan kampung kalau pangkalannya dekat, jadi pangkalannya dekat karena ini bukan 24 jam. Pangkalannya paling sampai jam 2 jam. Ya, silakan. Ya baru saja kita saksikan bersama inspeksi mendadak atau sidak yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, ditemani oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade
untuk mengecek atau meninjau bagaimana pasokan LPG 3 kg di wilayah Jakarta, tepatnya di wilayah Kemanggisan, Jakarta, mengecek pasokan di pangkalan dan juga di sub pangkalan. Seperti yang kita ketahui, saudara, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto sudah menginstruksikan kepada Menteri SDM agar sub pangkalan atau pengecer warung ini diperbolehkan kembali untuk memperjualbelikan LPG 3 kg atau LPG bersubsidi. Lebih lengkap soal kegiatan dari Wakil Ketua DPR RI fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, sudah ada jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia di sana. Nanda, bisa mendengar suara Adisti di studio? Nanda? Jelas, Adisti. Iya, Nanda, jadi ini tepatnya di mana dan bagaimana pasokan LPG 3 kg di sana? Setelah ini rencananya Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR fraksi Gerindra ini akan kemana? Adisti, untuk sidak hari ini dilakukan khususnya di kawasan Kemanggisan, Jakarta Barat. Ada 2 titik lokasi yang dilakukan sidak, baik itu untuk yang turun hari ini adalah pimpinan DPR, tadi ada Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, kemudian didampingi oleh Komisi 6 DPR RI. Kalau tadi saya lihat, sejauh ini ada dari Ketua Komisi, Anggia, kemudian ada dari Wakil Komisi 6, tadi ada Andre Rosiade, dan juga ada satu anggota komisi lagi lainnya tadi yang juga turut ikut. Nah, untuk hari ini memang sudah selesai untuk sidaknya, ada 2 lokasi, yakni di lokasi pangkalan dan juga subpangkalan. Nah, kalau tadi saya melihat jalannya sidak hari ini, Adisti, memang tadi ada beberapa hal yang diperhatikan seperti halnya terkait dengan harga, kemudian stok, dan juga bagaimana pendistribusiannya. Selain itu juga, Adisti, pada sidak hari ini juga saya melihat ada dari perwakilan Pertamina, korporat sekretari dari Pertamina sendiri yang juga turut ikut hadir dalam sidak hari ini. Dan tadi kalau saya melihat bagaimana jalannya sidak, memang lokasinya ini sempat juga dipertanyakan oleh awak media tadi seusai melakukan sidak. Kenapa kemudian lokasinya ini berada di lokasi titik yang sama dari lokasi Menteri ESDM melakukan sidak sebelumnya? Nah, jawabannya adalah ini menjadi lokasi yang memang dirasa dekat begitu ya. Namun kalau yang menjadi poinnya adalah yang ingin disampaikan bahwa stok aman, kemudian juga harga di pangkalan juga terbilang aman. Tadi selain pangkalan saya sebutkan subpangkalan juga menjadi lokasi sidak untuk kemudian dilihat. Kalau untuk harga di pangkalan sendiri, Adisti, stok aman dengan harga jualnya untuk LPG 3 kg adalah di angka Rp16.000. Kemudian dari pangkalan tidak jauh dari lokasi pangkalan, kita bergeser ke subpangkalan yang harganya juga tadi ditanya dan juga stoknya aman adalah dijual sebesar Rp19.000. Nah, artinya memang kalau melihat dari hal ini, tampaknya juga DPR melihat bahwa stok-stok khususnya di Jakarta ini masih cukup aman. Tadi kami juga tanyakan, Adisti, kepada pimpinan DPR. Dasko menyebutkan bahwa harga yang tertera di Jakarta terkait dengan LPG 3 kg ini tampaknya memang berbeda dengan daerah-daerah. Karena kita tahu tidak hanya di Jakarta tapi daerah-daerah lain harganya ini masih dipertanyakan. Bahkan di daerah Semarang bisa dikatakan ini harganya masih menyentuh 20.000 ke atas. Nah, ini tadi ditegaskan oleh Komisi 6. Ini tergantung lagi bagaimana keputusan dari masing-masing daerah terkait dengan harga eceran tertinggi yang dimana ini ditetapkan oleh Pemprov terkait. Jadi artinya ini dikembalikan lagi bagaimana kebijakan dari daerah itu masing-masing. Tapi Adisti, yang bisa saya lihat memang kalau di lokasi Kemanggisan ini yang tempat dilakukan sidak, lokasi padat penduduk, padat permukiman begitu ya, lokasi dari pangkalan ke subpangkalannya juga saya katakan tadi bisa begitu dekat, bisa hanya berjarak 5 meter saja begitu. Jadi ini menjadi pertanyaan juga tadinya, kenapa kemudian sidak ini dilakukan hanya di sini tapi tidak ke tempat-tempat lain yang kita tahu seperti halnya Tangerang dan lain sebagainya juga menjadi beberapa atensi di media sosial terkait dengan hal ini. Tapi itu tadi terkait
terkait dengan ketersediaan, terkait dengan setidaknya untuk di wilayah Jakarta Barat, dan jawaban terkait dengan perbedaan harga cap atau harga eceran tertinggi baik di Jakarta dan juga di luar daerah. Oke, jadi Wakil Ketua DPR fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ditemani oleh Komisi 6 DPR juga tadi sudah melakukan sidak di Kemanggisan untuk melihat bagaimana pasokan LPG 3 kg di sana, di Pangkalan dan juga di Subpangkalan yang jaraknya tadi Anda katakan hanya 5 meter saja begitu ya, pasokannya lancar. Nah, setelah ini rencananya Sufmi Dasko Ahmad akan bergerak lagi atau seperti apa jadwal sidaknya? Nanda? Sejauh ini hanya di lokasi ini saja, Adisi. Artinya hanya di 2 lokasi itu tadi, yakni di kawasan Kemanggisan Jakarta Barat khususnya. Apakah kemudian hari ini, ataukah nanti siang, ataukah besok akan ada sidak lanjutan, kita masih menunggu tentunya. Tapi setidaknya untuk hari ini sidak di Jakarta, khususnya di daerah Jakarta Barat, bisa dikatakan dari Pangkalan dan Subpangkalan ini berjalan di mana stok ini masih aman dan juga tersebar di Subpangkalan dekat dengan lokasi dengan Pangkalan yang tadi saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia yang berada di wilayah Pangkalan Kemanggisan, Jakarta Barat, di mana sebelumnya saudara kita sudah saksikan bersama tadi Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad ditemani oleh jajaran dari Komisi 6 DPR, ada juga tadi Ketua Komisi 6, kemudian ada Wakil Ketua Komisi 6 DPR Andre Rosiade dan juga perwakilan dari Pertamina untuk mengecek inspeksi mendadak atau sidak ke salah satu pangkalan di wilayah Kemanggisan, Jakarta Barat terkait dengan pasokan LPG 3 kg yang tadi juga disebutkan bahwa memang pasokannya sudah tersedia di pangkalan dengan harga eceran tertinggi Rp16.000. Sementara kemudian Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Gerindra Sufmi Dasko Ahmad kemudian bergeser untuk mengecek bagaimana pasokan atau pendistribusiannya ke Subpangkalan atau di tingkat pengecer di warung yang tidak jauh. Tadi Anda sebutkan, Nanda Aprilia menyebutkan hanya berjarak 5 meter dari Pangkalan ke Subpangkalan yang memang diketahui pasokan LPG 3 kg ini pasokannya sudah tersedia di Subpangkalan dengan harga eceran tertinggi Rp19.000. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengaku dari hasil sidak hari ini diketahui pasokan LPG 3 kg di tingkat pengecer atau Subpangkalan ini sudah terpenuhi atau mencukupi dan tidak terjadi gangguan. Dasko juga menekankan pentingnya standarisasi harga hingga syarat KTP atau kartu identitas untuk mendapatkan LPG 3 kg. Ya, yang pertama ini kan kebetulan sekali lewat nih kan dari DPR. Kemudian yang kedua memang kita mau ngecek apakah kemudian sudah lancar atau belum. Karena tempat yang sama kemarin ini kan menumpuk antrian dari masyarakat. Nah kan ngeceknya gampang, di tempat yang kemarin ada penumpukan, sekarang apakah ada penumpukan atau enggak. Dan tadi kita lihat teman-teman media melihat sendiri bahwa di tempat yang sama ini alhamdulillah sudah tidak ada penumpukan. Dan tadi kita dengar sendiri dari pemilik pangkalan maupun subpangkalan bahwa sudah dari kemarin ini lancar semua. Demikian breaking news Kompas TV. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya Adisti Larasati. Sampai jumpa.